kuliah PPL 1 dari dosen saya Nurfidianti An-Nafi MPD. Di sini saya akan melakukan pembahasan materi terkait hidrolisis garam. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait hidrolisis. Hidrolisis terbagi menjadi dua kata. Yang pertama hidro dan yang kedua lisis. Hidro yang berarti air, sedangkan lisis yang berarti penguraian. Jadi, hidrolisis garam ialah penguraian garam oleh air. Nah, penguraian ini dapat berupa asam H+, konsentrasi H+, dan basa atau konsentrasi OH-. Yang perlu teman-teman ketahui, hidrolisis garam itu dapat bersifat asam, dapat bersifat basa, dan juga dapat bersifat netral. Nah, untuk pokok pembahasan ini, saya akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama, asam kuat dan basa kuat. Yang kedua, asam kuat dan basa lemah. Yang ketiga, asam lemah dan basa kuat. Dan yang terakhir, asam lemah dan basa lemah. Marilah kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu asam kuat dan basa kuat. Asam kuat dan basa kuat ini kategori pH-nya yaitu sama dengan 7 atau bersifat netral. Nah, contohnya misal pada senyawa NaCl, ini untuk penguraiannya yaitu Na plus Cl-. Nah, di sini untuk NaCl, Na bersifat atau bertindak sebagai kation, sedangkan Cl- bertindak sebagai anion. Nah, Na+, jika kita reaksikan dengan air atau H2O, dia ini tidak mengalami hidrolisis. Nah, begitupun dengan Cl- yang bertindak sebagai anionnya, jika dia reaksikan dengan H2O atau air, dia juga ini tidak mengalami hidrolisis. Jadi, untuk rumus asam kuat dan basa kuat itu diketahui konsentrasi H+ ini sama dengan akar Kw per Kb dikali M atau molaritas. Di sini Kw bertindak sebagai tetapan kesetimbangan air, sedangkan Kb-nya konsentrasi basanya dan M ini sebagai molaritasnya. Selanjutnya kita akan bahas untuk poin nomor 2, yaitu asam kuat dan basa lemah. Untuk asam kuat dan basa lemah, contohnya misalnya kita gunakan senyawa NH4Cl. Ini bila kita uraikan menjadi NH4+ plus Cl-. Di sini NH4 bertindak sebagai kationnya, sedangkan Cl- bertindak sebagai anion. Bahwa CH3COO-Na. Nah, bila kita reaksikan ini Na+ menjadi Na+ plus CH3COO-. Nah, di sini Na+ bertindak sebagai kationnya, sedangkan CH3COO- bertindak sebagai anionnya. Nah, Na+, jika kita reaksikan dengan H2O atau air, dia ini tidak mengalami hidrolisis. Sedangkan CH3COO- jika kita reaksikan dengan H2O menghasilkan CH3COO plus OH-. Nah, berarti ini mengalami hidrolisis. Nah, di sini NH4 bertindak sebagai kation, sedangkan CH3COO- bertindak sebagai anionnya. Nah, untuk NH4+, jika direaksikan dengan H2O, dia ini menghasilkan NH4OH plus H. Bila hanya anion dalam suatu garam yang mengalami hidrolisis, maka larutan tersebut bersifat basa dengan pH sama dengan lebih dari 7.
Adapun rumusnya. Selanjutnya kita akan membahas untuk poin yang terakhir yang keempat, yaitu asam lemah dan basa lemah. Di sini contohnya NH4CH3COO jika direaksikan menghasilkan NH4+ plus CH3COO-. Nah, di sini NH4 bertindak sebagai kationnya, sedangkan CH3COO- ini bertindak sebagai anion. Nah, untuk NH4+, jika kita reaksikan dengan air atau H2O, ini menghasilkan NH3+ plus H3O-. Berarti dia ini mengalami hidrolisis. Nah, kemudian untuk CH3COO-nya ini jika kita reaksikan dengan air atau H2O, ini menghasilkan CH3COOHI plus HS. Rumus asam lemah dan basa kuat. Ini misalnya untuk konsentrasi OH ini sama dengan akar KW per KA dikali M polaritas. Bila kation dan anion garam mengalami hidrolisis atau kedua-duanya tadi mengalami hidrolisis antara NH4+ dan COO ini mengalami hidrolisis, maka sifat larutannya ini bisa kita tentukan dengan membandingkan harga Ka dan Kb-nya. Nah, untuk pH ini kita bagi dulu menjadi 3, Ka, Kb. Jika Ka ini kurang dari Kb, maka larutan tersebut bersifat basa. Kemudian Ka lebih dari Kb, maka larutan dapat bersifat asam. Kemudian Ka sama dengan netral. Jadi untuk konsentrasi H+ dari asam lemah dan basa lemah ini sama dengan akar KW dikali Ka per Kb. Dalam hidrolisis garam ini ada yang namanya derajat hidrolisis atau alfa. Derajat hidrolisis atau alfa ini rumusnya akar KH per molaritas. KH ini merupakan tetapan kesetimbangan reaksi hidrolisis. Nah, NH4 2 kali SO4. Konsentrasi A+ sama dengan akar KW per Kb dikali 2M. Ini untuk pemberlakuan 2 ini karena senyawa NH4 2 kali SO4 ini merupakan senyawa diprofik. Nah, jadi untuk derajat hidrolisisnya atau alfanya sama dengan akar KH per 2. Selanjutnya untuk senyawa diprofik yang kedua, itu misalnya CH3COO 2 kali Ba. Nah, ini untuk konsentrasi OH- kan ini merupakan senyawa basa, itu sama dengan akar KW per Ka dikali 2M. Nah, isinya dia ini itu akar KH per 2M. Sekarang kita akan beralih pada contoh soal. Di sini saya telah menyiapkan 3 soal untuk kategori basa, soal nomor 1, yang kedua asam, dan yang ketiga gabungan asam dan basa. Baiklah, kita akan mulai untuk pembahasan soal nomor 1. Diketahui 100 ml larutan CH3COONA 0,5
dengan Ka sama dengan 10 pangkat 5. Tentukan pH dan derajat hidrolisisnya atau alfa. Diketahui molaritas CH3COONA ini sama dengan 0,1 mol. Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Sedangkan untuk Kw-nya ini yang perlu kita hafal yaitu sama dengan 10 pangkat min 14. Di sini yang ditanyakan tentukan pH dan derajat hidrolisisnya. Jadi pH dan alfa. Penyelesaian. Adapun rumusnya yaitu konsentrasi OH min sama dengan AK KW per KA dikali M. Nah, di sini KA-nya yaitu 10 pangkat min 5. KW-nya 10 pangkat min 14 per KA-nya 10 pangkat min 5 dikali molaritasnya yaitu 0,1 mol atau 10 pangkat min 1 mol. Ini sama dengan 10 pangkat min 14 ini. Nah, untuk 10 pangkat min 5-nya kita naikkan ke atas menjadi di sini kalau kita naikkan ke atas berarti plus 5. Plus 5 berarti min 14 dikurang 5 9 ditambah min 1 min 10. Nanti di sini akar 10 pangkat min 10. Nah, jadi akar 10 pangkat min 10 berarti 10 pangkat min 5. Jadi selanjutnya kita mencari pOH-nya. pOH ini rumusnya sama dengan min log konsentrasi OH min. Nah, pOH-nya berarti min log konsentrasi OH minnya 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 5. Berarti pOH sama dengan 5. Jadi sekarang kita akan mencari pH-nya. Berarti pH sama dengan 14 dikurang pOH. Berarti 14 dikurang 5. Berarti 9. Jadi pH dari itu larutan CH3CONA 0,1 mol ini 9. Selanjutnya kita mencari derajat hidrolisis atau alfa. Di sini rumusnya alfa sama dengan AK KH. Untuk harga KW tadi 10 pangkat min 14 per KA-nya tadi 10 pangkat min 5 dikali 1 per molaritasnya 0,1. Nah, di sini berarti nah, untuk 10 pangkat min 5 ini pangkatnya kita naikkan ke atas jadi plus. Berarti 10 pangkat min 14 kali 10 pangkat plus 5, 10 pangkat 5. Nah, kali 0,1 ini jadi 10 pangkat 1. Jadi dia ini jadinya 14, 9 tambah 1, 10. Berarti 10 pangkat minus 8. Nah, untuk akar 10 pangkat minus 8 ini jadinya untuk derajat jadi untuk ini. Sekarang kita lanjut untuk pembahasan nomor 2. Di sini 500 ml larutan NH4 2 kali SO4 0,1 molar. Kb sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Tentukan pH dan alfanya. Di sini diketahui molaritas NH4 2 kali SO4 sama dengan 0,1 atau 10 pangkat min 1. Kemudian Kb sama dengan 2
2 kali 10 pangkat min 5, dan kalinya untuk ketetapan kesetimbangannya sudah diketahui, yaitu 10 pangkat min 14. Sekarang yang ditanyakan, yang dicari itu tentukan nilai pH dan derajat hidrolisis atau alfa. Penyelesaian. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu konsentrasi H+-nya. Konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB dikali N. KW-nya sama dengan 10 pangkat min 14 per KB tadi 2 kali 10 pangkat min 5, molaritasnya 0,1 mol. Jadi akar 10 dibagi 2 berarti 5 dikali 10 pangkat, ini akan ke atas jadi plus 9 dikurang ini 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 1 berarti sini akar 5 kali 10 pangkat min 10 berarti 5 kali 10 pangkat min 5 KH per 2N. Karena senyawa tadi merupakan senyawa difotik, makanya dipakai 2 dikali molaritas. Jadi ini bisa jadi akar KW per KB kali larutan KOH sama dengan 0,5 molar. Lalu bisa juga 5 kali 10 pangkat min 1 molar. Kemudian untuk larutan CH3COOH sama dengan 0,5 molar juga. Ini 5 pangkat min 1 molar. Nah, untuk Ka, sini Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5. KW-nya seperti biasa untuk ketetapan kesetimbangannya 10 pangkat min 14. Yang dicari ini atau ditanya ini tentukan harga pH-nya. Nah, kita akan mereaksikan larutan KOH dengan CH3COOH. KOH plus CH3C ini menghasilkan CH3COOK plus H2O. Nah, di sini kita akan menentukan mula-mulanya dulu. Mula-mulanya tadi untuk 50 ml larutan berarti 25 ml. 25 ml juga. Kemudian reaksinya ini milimol ya. Tadi kan untuk 50 ml jadi setengahnya 25 milimol, 25 milimol. Jadi reaksinya di sini 25 juga. Kemudian 25 ini 25. Ini juga. Oke. Sini sisanya ini habis berarti 25 juga. Sekarang kita sudah dapatkan, sekarang kita hitung molaritasnya sama dengan dari 25 per volume total. Berarti 25 per volume totalnya tadi 50 ditambah 50 jadi 100 ya. 100 jadi sama dengan jadi 25 dibagi 100 berarti 0,25 atau 25 kali
akan mencari konsentrasi daripada OH ini. Ini sama dengan A KW per AA dikali KW sama dengan 10 pangkat min 14 per KA nya tadi 10 pangkat min 5. Untuk molarnya tadi 25 kali 10 pangkat min 2 sama dengan maka ini kita naikkan ke atas maka KW 10 pangkat min 14 untuk KA nya tadi 10 pangkat min 6. Tadi sorry di sini saya bilang 10 pangkat min 5 bisa KA nya 10 pangkat min 6 dikali 15 nya 25 kali 10 pangkat min 2. Ini kita naikkan di atas berarti jadi plus, berarti 10 pangkat min 14 di tanggal 6 dan 9 ini 10 berarti 25 kali 10 pangkat min 10. Akar dari 25 yaitu 5 berarti 5 kali 10 pangkat min 5. Ini hasil untuk OH minyak. Sekarang kita sekarang kita mencari POH nya. POH sama dengan min log konsentrasi OH min. Berarti min log 5 kali 10 pangkat min 5. Berarti POH sama dengan 5 log 5 sama dengan 5 log 5 berarti POH sama dengan selanjutnya kita mencari pH nya. Terakhir ya, nomor terakhir pH sama dengan 14 dikurang POH dengan 14 dikurang 5 untuk dikurang 5 sama dengan 9. Teman-teman, sekian mikro pembelajaran materi hidrolisis garam yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.